Semua siswa murid sama pastor itu berdiri, nengok ke belakang. Ternyata halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Alexis Pedro. Apa kabar kalian teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan aku juga mau say thank you buat kalian yang sudah mengklik video ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support aku lewat kirim cerita kalian ke akun email aku. Dan aku juga mau ingatin nih buat kalian teman-teman aku yang sudah mengklik video ini dan punya cerita horor, boleh banget kalian tulis seadanya dan kirimkan ke alamat email aku yang ada di bawah ini. Nah, cerita kita malam hari ini itu merupakan cerita beberapa orang itu pasti kalian sudah pernah alami. Karena cerita ini berawal dari kegiatan retreat di sekolah. Coba kalian komen di bawah ini siapa ayo yang udah pernah ikut kegiatan retreat di sekolah atau mungkin di kampus. Karena pengalaman ini merupakan pengalaman paling tidak bisa dilupakan oleh semua orang yang sudah mengikuti retreat. Cerita ini merupakan cerita yang terjadi di masa lalu yang terungkap di masa sekarang melalui media kesurupan. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita kali ini dikirimkan oleh teman kita, Bang Leo. Halo Bang Leo. Nah, cerita Bang Leo ini terjadi pada saat di zaman-zaman dia masih SMA, guys. Sekolahnya si Bang Leo ini merupakan sekolah swasta Katolik yang sedang mengadakan kegiatan retreat untuk para siswanya. Nah, pada saat itu memang kegiatan retreat ini dijadikan sebagai, kalau misalnya kalian yang pernah ikut retreat, ini biasanya kayak untuk ke tahap berikutnya, misalnya kalian dari SMP ke SMA atau SMA ke kuliah. Jadi itu kayak untuk membersihkan diri kalian, untuk merenungi lebih dalam tentang apa sih sebenarnya tujuan hidup kalian di bumi ini. Setahu aku sih seperti itu, karena di sana itu kegiatannya banyak sekali, ada perenungan, doa-doa, dan ada juga sedih-sedih juga di sana karena kita sudah pasti meninggalkan orang tua dan tinggal seminggu di camp atau di tempat-tempat yang memang gedungnya itu memang sudah disediakan untuk menjadi kegiatan retreat. Nah, lanjut ke cerita, si Bang Leo ini dia itu retreat di sebuah gedung tua dan gedung itu memang dia itu terlihat besar dan di bawahnya itu ada gereja. Nah, FYI nih guys, kalau misalnya aku sebutkan nama tempatnya, kata Bang Leo seperti tidak usah karena ini sangat familiar di tempat mereka, guys. Gedungnya itu gedung besar peninggalan Hindia Belanda dan itu terletak di pegunungan. Jadi kalau misalnya mau retreat ke sana, itu dia kayak harus mendaki gitu loh. Jadi mereka parkirkan kendaraan mereka di bawah. Kemudian untuk mau menuju ke tempat retreat itu harus jalan kaki ke pegunungan. Ketika sudah di kegiatan retreat ini, hari pertama sampai di sana, rombongan si Bang Leo ini, teman-temannya, guru-gurunya, itu disambut hangat sama kepala rumah retreat. Kita sebut saja nama pastor ini, Pastor Antonius. Nah, untuk si Pastor Antonius ini, dia ciri-cirinya itu dia sudah sangat, ibaratnya kayak dia itu udah legendary gitu loh, udah lama, udah tua lah pokoknya. Badannya pun udah membungkuk, terus matanya itu agak cekung. Tentunya ketika sudah bertemu dengan beliau, mereka pada saat itu ibaratnya seperti mengumpulkan diri, dan pada saat itu memang terjadi briefing. Dibacakan dong satu-satu untuk untuk tempat tidur anak pria di lantai ini, untuk tempat tidur anak wanita di lantai ini. Nah, di lantai 3 ini ada satu kamar yang ada di situ dan itu tidak boleh ditempati oleh mereka para siswa-siswa yang ikut retreat ini. Kata Pastor Antonius ini, peraturannya adalah mereka ya seperti biasa, kalau misalnya anak-anak retreat itu kan biasanya anak-anak ya, wajar mereka itu ribut, ngadain kegiatan, kadang juga nyanyi, karena dulu aku seperti itu sih guys. Kemudian tidak boleh ribut di atas jam 10, semuanya harus sudah tepat waktu. Kalau misalnya jam ngumpul, misalnya ngumpul di campnya jam segini harus datang segitu, nggak boleh ada yang telat. Kemudian jam-jam makannya jam 12, jam 5, jam 8, itu semua udah diuraikan. Nah, satu peraturan paling aneh ini yang di kamar nomor 13 yang di lantai 3 tadi, tidak boleh ada satupun siswa yang naik ke lantai 3 atau masuk ke nomor 13 ini, ke kamar si nomor 13 ini, karena kamar itu sudah lama tidak digunakan dan sudah dikunci.
Itu alasan dari si Pastor Antonius ini untuk mereka supaya mereka tidak boleh naik ke lantai 3. Ya, namanya juga anak-anak ya. Leo ini dan teman-temannya ini peraturan yang ada itu dibuat itu untuk dilarang gitu loh. Namanya juga anak SMA ya kan. Apalagi teman sekamar si Bang Leo ini, kita sebut aja namanya itu Bang Dito. Nah, si Bang Dito ini, dia itu memang terkenal sangat usil lah. Pokoknya Bang Dito ini tidak pernah tidak tenang. Bahkan dia itu sangat famous di sekolah karena dia saking usilnya gitu loh. Kan bayangkan aja ya, kata Bang Leo, si Dito ini itu hari pertama aja dia tuh udah bisik-bisik ke Bang Leo. Dia bilang gini guys, Leo, ntar malam nanti kita coba ke atas aja ya, kita cek itu lantai 3. Tapi Bang Leo ini nolak. Kenapa? Karena dari awal menginjakan kaki aja di camp itu, di tempat retreat mereka ini, itu Bang Leo tuh udah merasa aneh di lantai 3. Karena memang bangunannya itu guys, itu terlihat. Kita di bawah nih, di bawahnya itu, di bagian lantai-lantainya itu tidak ada penutupnya sama sekali. Jadi untuk lantainya itu memang udah terlihat dari jauh gitu lah. Dan kalian tahu kan vibes ruangan yang tidak pernah digunakan itu seperti apa. Nah, itu yang dirasakan si Bang Leo ini. Kita skip ceritanya karena ini masuk ke hari ketiga. Memang pada saat mereka mengikuti kegiatan retreat ini, ya udah semuanya lancar aja. Layaknya kegiatan retreat pada umumnya, kayak ada ibadah umum, mereka tuh bangun pagi ibadah umum, terus setelah ibadah umum itu mereka istirahat, makan siang dan lain-lain sampai malam gitulah, kayak ada materi-materi. Dan itu sebenarnya fokusnya itu lebih ke untuk mengenal diri mereka, lebih menghargai diri mereka, keluarga, dan juga untuk mendekatkan diri ke Tuhan. Masuk ke hari ketiga ini, si Bang Dito ini, dia itu makin nekat guys. Pagi itu sekitar pukul 3 pagi. Nah, kondisinya pada saat itu si Bang Leo ini, dia lagi tidur pulas. Dia kaget dong karena kebangun juga mendengar kayak ada bunyi pintu yang dibuka gitu. Pas dilihat si Bang Leo, ternyata Dito sudah tidak ada di kasur. Mak, berarti benar ini si Dito ini mau pergi. Jadi si Bang Leo ini udah feeling guys. Kemudian diambilnya lah HP-nya, disenternya. Karena memang di tempat retreat itu dia kan seperti asrama nih. Jadi semua itu lampu udah harus dimatikan. Jadi kondisinya itu gelap, nyenter, dicarinya lah si Dito. Kemana lah si Dito ini? Dan kalian tahu benar aja, si Bang Leo ini dinampaknya Bang Dito, bayangan Bang Dito itu naik dari tangga ke lantai 3. Memang kau ya Dito. Ya Bang Leo, ngapain kau datang ke situ Dito? Ditariknya lah tangan si Dito ini. Tapi entah kenapa pada saat itu si Dito ini kayak diam aja. Maksudnya kayak nggak ada respon. Padahal sebenarnya Bang Leo ini kan dia udah takut juga ya. Dilarang karena nggak boleh masuk ke kamar 13. Tiba-tiba refleks lah tangan si Dito. Dipegangnya pintu, diputarnya kunci, dan tiba-tiba yang anehnya, yang katanya ruangan itu sudah tidak digunakan lagi, tiba-tiba terbuka, klik gitu terbuka, ternyata tidak terkunci. Selama bertahun-tahun, berarti selama ini pintunya ini tidak pernah dikunci, kata si Dito. Nah, memang kondisi pada saat itu kan gelap nih. Bang Leo ini mengambil HP-nya untuk nyenterin kamar itu guys. Jadi disenternya lah, ternyata terlihat memang ruangannya itu lapang, tapi cuma ada satu tempat tidur, kayak tempat tidur besi. Kalian tau gak sih yang untuk anak-anak asrama itu? Tapi tempat tidurnya itu berkarat. Terus di sisi lain paling pojok itu ada kayak ember beserta pel. Tapi kelihatan dari jauh itu embernya itu kayak sudah habis berlumut gitu loh. Kayak udah lama tidak diganti. Dan mereka coba masuk kan ke dalam kamar. Mereka teliti lagi. Ternyata di kamar itu ada kayak tetesan air gitu, netes beberapa tetes di lantai. Jadi kayak ada genangan gitulah, keinjak lah sama si Bang Leo ini. Terus pas mereka mau mendekati si tempat tidur ini, tiba-tiba ada kayak sesuatu yang menyentuh pundaknya si Dito. Nah, Dito bilang ke Leo, Leo, kau dengar ada nggak? Coba kau dengar dulu. Hah? Apanya kau ini? Kata Bang Leo seperti itu. Terus Dito bilang, ada loh, coba dengar dulu, ada loh suara perempuan tadi. Tapi si Dito ini nggak ngejelasin ngapain, maksudnya bilang apa perempuannya kalau memang ada suara perempuan. Nggak lama setelah mereka bercekcok di situ, nggak ada loh. Kau nggak usah, nggak ada, udahlah pulang, kita keluar kita dari sini. Tiba-tiba, dar, pintu
dikunci, terbanting, pintu itu tertutup guys. Mereka kaget, mereka keluar karena saking takutnya, dan mereka lari kocar-kacir ke kamar mereka. Udah tuh balik dari sana, si Leo sama Bang Dito ini mereka ya udah tidur kayak biasa, karena kan nanti pagi harus tepat waktu kan datang ke camp untuk melakukan entah meditasi atau materi berdoa dan lain-lain. Sebelumnya si Bang Leo ini sempat merhatiin beberapa tingkah laku Bang Dito yang udah mulai berubah. Tak kenapa di hari keempat dan hari kelima itu si Bang Dito ini tiba-tiba dia mendadak menjadi orang yang pendiam. Terus kalau misalnya nih contoh ya, kita ngajak ngobrol si Bang Dito ini, tiba-tiba pembahasannya tuh nggak nyambung. Apa yang dibahas yang satu lagi dibahas si Dito. Paling anehnya, jadi Bang Leo itu bilang, entah kenapa tiap aku tidur sama dia, tiap mereka tidur itu si Bang Dito ini dia kayak megang kepalanya bagian belakang ini, terus kayak mengeluh kesakitan gitu loh, kayak duh sakit sakit bagian sini, dan itu spontan dikatakan si Bang Dito. Nah Bang Leo ini kan tahu. Terus keanehan yang lainnya itu si Bang Dito ini dia itu kayak baunya itu bau badan. Kita kan setiap manusia itu punya aroma badan masing-masing. Nah Bang Leo ini hafalnya si Dito ini nggak gini lah baunya. Kenapa si Dito ini baunya itu kayak ada bau-bau amis, bau-bau apa gitu lah pokoknya. Karena udah banyak nih keanehan sebenarnya si Bang Dito ini, Bang Leo ini pengen lapor sama guru. Tapi entah kenapa si Dito ini selalu marah. Dia bilang, apa kau Leo? Kau kira aku ada kenapa-napa? Aku nggak kenapa-napa lah. Udah kau tenang aja kau di situ. Nggak usah kau urusi, kan bukan urusanmu juga. Terus padahal sebenarnya niat baik loh Bang Leo pada saat itu. Mau maksudnya kan membantu temannya ini supaya kalau misalnya ada kenapa-napa, karena kan dia nggak paham sama apa yang terjadi, kenapa tiap malam bilang ini lehernya sakit. Udahnya tiba di malam ke-6, hari ke-6. Sebenarnya ini acara puncaknya mereka, karena ini ada istilahnya malam rekonsiliasi. Semua murid pada saat itu, karena ini malam puncaknya mereka rekonsiliasi, mereka dikumpulkan ke kapel, ke gereja kecil gitulah. Nah buat kalian yang belum tahu, ini kayak biasanya kegiatannya itu lebih ke makna mendalam. Dia itu lebih menyentuh karena untuk flashbackkan kita segala kesalahan kita, dosa-dosa kita, mungkin kira-kira seperti itu sih. Dan ini lebih fokus ke orang tua. Lampu dimatiin, intinya semua kondisinya itu harus gelap, penerangannya itu cuma lilin yang ada di sekitaran mereka. Pada saat itu yang memimpin ibadah malam untuk malam rekonsiliasi itu Pastor Antonius. Pastor Antonius datang nih dari belakang, maju ke depan ke altar, kemudian dia duduk memimpin doa perenungan ke semua siswa yang ada di situ. Suasananya sangat hening, sakral, dan banyak banget dari mereka yang sedih, kata Bang Leo. Jujur ya, aku juga pernah merasakannya si Bang Leo. Banyak murid yang udah menangisi dosa-dosa mereka, kayak mereka bilang, iya Ma, aku rindu. Aku nggak bakalan membuat itu lagi. Intinya malam rekonsiliasi itu malam pertobatan kalian, merenungi segala dosa-dosa kalian. Dan sudah pasti banyak yang nangis, nggak mungkin nggak nangis, karena dulu aku juga nangis guys. Suasana pada saat itu sedih. Sedihnya itu kan sedih hening, sedih yang menyayat mendalam, dan suasana hening kan, karena kan diputar-putar tuh kayak lagu-lagu sedih. Terus ditambah-tambah juga bumbu sama pastor. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka lagi sedih-sedih ini, random terdengar suara tertawa. Suaranya itu melengking, menggema lah. Intinya di seluruh kapel itu, karena kan ruangannya hening. Semua orang langsung terdiam pada saat itu dan menoleh ke belakang ke arah sumber suara tadi. Dan kalian tahu, guys, aku merinding loh, karena aku kebayang, maksudnya suasana yang lagi nangis tiba-tiba ada orang ketawa kan udah pasti aneh banget. Siapa yang tertawa itu? Semua siswa murid sama pastor itu berdiri nengok ke belakang, ternyata si Dito. Tapi dia itu kan baru nangis tuh si Dito, tapi dia ketawa. Tiba-tiba si Dito ini pada saat semuanya udah pada diam ngelihat dia diam setelah ketawa. Inilah yang membuat aku merinding. Jadi Bang Dito ini bangkit tuh, terus dia merengkan pundaknya gini sambil dia pegang bagian belakang. Lalu si Bang Dito itu jalan ke depan altar seperti ini posisinya.
Aku takut. Jalan si Bang Dito ke altar, dilewatinya lah teman-temannya itu ke depan dia, guys. Terus dia berhenti di depan Pastor Antonius. Tiba-tiba kalian tahu yang membuat aku sebenarnya merindingnya itu karena si Bang Dito ini dia itu berubah suaranya, guys. Dia bicara dengan suara perempuan dewasa. Tapi yang anehnya nggak mungkin dibuat-buat. Maksudnya kalau misalnya nih contoh ya POV dari kita yang nonton, kalau misalnya si Bang Dito ini acting, gimana seorang Dito bisa berbahasa Prancis dan suaranya itu langsung berubah jadi suara perempuan? Kira-kira teksnya seperti ini. Aduh maaf ya kalau misalnya pengucapan aku salah. Biar kalian bisa dapat feel-nya gitu loh. Karena spontan juga pada saat itu. Jullie hebben hier. Nah si Bang Dito itu sambil ngunjuk si pastor itu loh. 12 uur heb ik planes geleden op dit cloud full. Nah, mendengar semua percakapan itu ya udah pasti suasana chaos, couple langsung heboh pada saat itu. Kemudian guru-guru itu pada megangin Bang Dito, tapi dihempasin lah sama Bang Dito, diginikan. Wah, Bang Dito itu menghempaskan mereka tuh sampai ya udah, kau itu udah nggak bisa handle aku. Dan pada saat itu si Bang Dito ini dia itu menatap si Pastor Antonius itu sambil berkata dan sambil menangis. Igledaf Antonius, main half blood. Tiba-tiba si Dito ini beralih bahasa, tapi tetap suara perempuan ya. Jadi dia bilang seperti ini. Aku lagi bersihkan lantai sisa pertemuan kita di hari itu. Lantai itu licin, Antonius. Kepalaku terbentur di ranjang itu. Dan saat itu aku kesakitan dan darahku mengalir. Aku memanggil namamu. Kamu ada di depan pintu pada saat itu. Kamu melihat aku jatuh. Tapi apa yang kamu lakukan? Intinya pada saat itu si Dito menyampaikan ya seperti itu. Dia sambil menangis histeris gitulah sambil teriak menyampaikannya. Kamu malah mengunci aku dari luar. Pintunya kamu kunci. Kamu takut ketahuan kan, Antonius? Kamu menutup semua aibku selama ini karena kamu merupakan seorang pastor dan membiarkan aku mati sendiri selama 12 jam di kamar itu. Ya ampun, aku kok kayak kasihan ya. Sudah pasti seisi couple pada saat itu percaya karena sudah terbongkar semua aib tadi. Intinya suasana pada saat itu nggak kondusif lah. Dan si Bang Leo ini mau bilang juga kalau ternyata puluhan tahun yang lalu Pastor Antonius ini kan pada saat itu ya dia masih muda, guys. Dia memiliki hubungan terlarang sama seorang suster yang bernama Suster Maria. Nah pada saat itu kejadiannya si Suster Maria ini dia lagi ngepel lantai di kamar 13 setelah mereka berdua selesai ketemuan. Dan pada saat itu Suster Maria ini kepleset dan kepalanya bocor. Nah si Pastor Antonius ini yang takut dan sudah pasti panik akan skandalnya akan terbongkar, malah dia memilih untuk mengunci si Suster Maria ini di dalam kamar. Sebenarnya si suster ini dia itu nggak langsung meregang nyawa pada saat itu, pada saat kejadian dia jatuh. Dia itu merintih meminta tolong selama 12 jam dan itu kondisinya lantainya tuh basah loh. Kalian tahu kan lantai yang basah. Tolong, aku di sini, aku terkunci, aku jatuh. Intinya teriakan minta tolong itu terus dilontarkan sama Suster Maria ini, tapi tidak ada satupun yang peduli, tidak ada yang menolong. Sampai akhirnya si Suster Maria ini meninggal karena kehabisan darah. Lanjut kita ke cerita yang kesurupan tadi. Pada saat itu si Pastor Antonius langsung sujud dia sambil menangis meraung-raung. Maafkan aku Maria, maafkan aku. Tapi kalian tahu pas si pastor ini Antonius ini minta maaf, itu Dito itu cuma kayak senyum aja gini deh. Senyum dia gitu aja posisi si Bang Dito pada saat itu. Si Bang Dito ini membalas ucapan si Pastor Antonius tadi. Dia bilang gini. Nah gak lama setelah dia mengucapkan kata itu, si Dito ini jatuh pingsan ke lantai. Karena kondisi yang sudah tidak chaos lagi, tentunya Bang Leo dan teman-temannya yang lainnya itu mereka panik, guys. Dan para guru menggotong badannya si Dito ini untuk dibawa ke ruang UKS. Jadi kayak ada ruang untuk mereka bisa rawat si Dito lebih intens lagi. Nah, karena malam yang sudah tidak kondusif, jadi mau nggak mau kegiatan retret ini dinyatakan sudah selesai dan besok pagi para siswa itu udah bisa untuk pulang gitulah. Ternyata guys, FYI, Bang Dito ini
selama dia melakukan aktivitas kerasukan yang dia semalam itu, ternyata itu berpengaruh ke fisiknya si Bang Dito. Jadi Bang Dito ini dibawalah ke rumah sakit karena memang pada saat itu Bang Dito itu shock berat. Pada saat dia udah siuman itu dia kondisinya shock berat. Jadi mau nggak mau dia harus dirawat di rumah sakit. Dan ceritanya belum selesai. Ada POV lagi. Kalian nggak bertanya si Pastor Antonis ini setelah itu gimana? Maksudnya kabar dia kok nggak ada lagi? Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian, ini gosipnya ya, karena kata si Bang Leo ini, si Pastor Antonis ini sudah tidak pernah terlihat lagi. Katanya, si Pastor Antonis ini dijemput paksa oleh keuskupan, nggak tahu entah dibawa kemana. Intinya, si Pastor Antonis itu sudah tidak ada lagi di camp itu, udah nggak ada lagi di tempat itu guys. Ya, begitulah cerita dari Bang Leo yang sangat-sangat menurut aku ceritanya sangat menegangkan pastinya. Karena aku itu terbayang ketika malam kita rekonsiliasi itu harusnya menjadi malam yang benar-benar mendalam ke kita secara pribadi untuk memberikan semangat kita untuk melangkah ke tahap berikutnya di jenjang pendidikan kita. Tapi itu bisa berubah menjadi suasana yang sangat mencekam seketika pada malam itu. Aku juga berharap ya buat teman-teman ke depannya jikalau ada kegiatan seperti ini tetap support satu sama lain, sadarkan teman kalian karena biasanya kasus seperti ini, kesurupan itu bisa menular. Jadi dia bisa pindah ke teman yang lain. So, bagaimana menurut kalian tentang cerita Bang Leo kali ini? Boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka sekali dengan cerita horor. Dan boleh banget kirimkan cerita horor kalian ke akun email aku yang ada di bawah ini. Karena aku sudah tidak sabar untuk menceritakan cerita kalian lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe ke akun channel aku dan dukung aku ya guys. Terima kasih dan see you di video aku berikutnya. Bye!